Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afnin Suyanti, calon guru penggerak angkatan 11 Aceh Tandingan. Pada kesempatan kali ini, saya ditemani rekan saya, Pak Jamaluddin. Apa kabar Pak Jamaluddin? Alhamdulillah, kabar baik. Iya. Nah, pada hari ini saya akan mengadakan percakapan pra-observasi, yang mana sebagai langkah awal untuk pembuatan video aksi nyata modul 233 dalam kegiatan supervisi klinik kegiatan belajar. Nah, yang mana ada 3 tahapan nih dalam pembuatan aksi nyata tersebut, yaitu yang pertama pra-observasi dan observasi juga pasca observasi. Nah, terima kasih sebelumnya kepada Pak Jamaluddin. Sehat-sehat kan Pak Jamaluddin? Alhamdulillah sehat. Iya, alhamdulillah. Adapun tujuan dari supervisi ini, pembelajaran ini adalah untuk mengetahui nih, mengamati bagaimana jalannya proses pembelajaran pada Pak Jamaluddin. Ya, baik Pak ya. Ada beberapa pertanyaan nih Pak yang ingin saya tanyakan ke Bapak. Di antaranya yaitu sebelum Bapak memasuki kelas, pasti kan ada nih tujuan-tujuan pembelajaran yang ingin Bapak sampaikan. Kira-kira ini apa nih tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai nantinya ketika Bapak berada dalam kelas untuk melakukan proses pembelajaran? Baik, terima kasih Bu. Jadi tujuan pembelajaran yang nanti akan saya capai itu yang pertama adalah peserta didik mampu melaksanakan praktik musyawarah untuk membuat kesepakatan. Kemudian yang kedua adalah peserta didik mampu membuat aturan bersama serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Iya, Pak. Jadi Bapak tujuan pembelajaran itu ingin menerapkan bagaimana cara agar peserta didik itu bisa menjadi seorang yang bisa menerima pendapat orang lain ya. Bagus. Nah, kira-kira area pengembangan mana nih yang ingin Bapak capai nih dalam proses pembelajaran nanti nih Pak? Area pengembangan nanti yang saya hendak capai atau mau saya capai itu yaitu mempraktikkan musyawarah, kemudian mengajarkan partisipasi aktif, kemudian meningkatkan kemampuan siswa dalam menghargai keragaman pendapat. Kemudian yang terakhir meningkatkan kemampuan siswa dalam mengintegrasikan masukan-masukan untuk pengambilan keputusan. Iya, bagus sekali ya Pak ya pengembangannya. Nah, jadi bagaimana nih strategi rancangan pembelajaran yang akan Bapak lakukan nih dalam kegiatan tersebut? Seperti meliputi strategi, metode, model, dan media pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Nah, strategi nanti yang akan saya persiapkan untuk melakukan pembelajaran di kelas, tentu yang pertama adalah saya akan nanti menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa yang beragam, yang mana meliputi konten, proses, dan produk nantinya. Kemudian yang kedua menggunakan alat peraga seperti misalnya video, kemudian speaker, proyektor, kertas, dan lainnya. Kemudian metode nanti yang akan saya rencanakan yaitu metode yang menggunakan diskusi kelompok dan presentasi. Oke, baik Pak, bagus sekali ya. Jadi nanti akan ada diskusi kelompok, presentasi tentang musyawarah tersebut ya Pak ya. Bagus. Nah, kira-kira nih Pak, kapan nih akan Bapak laksanakan pembelajaran tersebut Pak? Ada apa, jam berapa Pak? Pada hari apa Pak? saya akan melaksanakan pembelajaran ini nantinya pada hari Rabu tanggal 13 November 2024. Pada jam berapa Pak kira-kira? Jam kedua. Jam kedua, ya Pak ya? Iya. Oke, baik Pak. Baik, pada hari itu Pak, saya akan datang nih Pak, melihat proses dari Bapak mengajar ya Pak ya. Saya akan mengamati bagaimana Bapak mengajar. Nah, istilahnya nih saya melakukan observasi nih Pak, pembelajaran kepada Bapak ya.
saya juga akan mengamati dan mencatat yang terjadi nih di kelas. Apakah Bapak melakukan juga pembelajaran, mengadakan apa, membuat video, dan segala macam ya. Nah, setelah saya nanti selesai melakukan observasi pembelajaran ini Pak, kita akan melanjutkan dengan tahap berikutnya Pak, yaitu pasca observasi Pak, yang akan dilakukan setelah nanti Bapak observ, dan nanti akan ada pendampingan Pak dari pengajar praktik saya Pak ya. Jadi baik Pak, terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya. Ya Bu, sama-sama Bu. Iya. Nah, semoga apa yang Bapak lakukan nanti diberi kelancaran, kesuksesan dalam proses pembelajaran tersebut ya. Amin. Baik Pak, terima kasih Pak Jamaluddin. Ya, sama-sama Bu Agni. Ya, baik. Demikian yang saya bisa sampaikan, bahwa di sini adalah pra-observasi yang nanti akan dilakukan dengan observasi dan pasca observasi. Baik, cukup hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak hadir hari ini? Apika, terus Laini. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama ya, kalian dapat memahami konsep musyawarah. Ya. Yang kedua, ya kalian mampu menerapkan musyawarah dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, peserta didik mengembangkan sikap positif terhadap musyawarah. Ya, nah adalah cara pengambilan keputusan dengan cara berdiskusi. Ya, bersama untuk mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak. Ya, biasanya musyawarah dilakukan agar semua orang bisa memberikan pendapat dan mencapai keputusan yang disepakati bersama atau mufakat. Itulah pengertian musyawarah. Ya, ini kita diskusikan dengan tema yang telah kita tentukan tadi. Ya, misalnya pergi ke kolam renang, ya, atau ke tempat tamasya lainnya, ya, ke pantai misalnya. Ya, nah sekarang mari didiskusikan bersama kelompoknya. Nanti setelah kalian diskusikan, maka hasilnya akan kita presentasikan maju ke depan. Silakan nak. Sudah ke sini? Sudah ya, terus ini ya. Oke. Ini udah siap kelompok sini? Ini apa temanya nak? Temanya libur hari Minggu tentang pergi ke kolam renang ya. Coba nanti ditulis terus ya. Oke. Ini pergi ke kolam renang. Siapa yang setuju? Ani, saya Bu. Saya sebenarnya ingin ibu ayah, tapi saya ada tugas dari sekolah. Saya baik selesaikan tugas kali dahulu, kemudian kita akan pergi ke kolam renang bersama. Kita refleksikan ya pembelajaran pada hari ini yaitu tentang musyawarah. Nah, musyawarah adalah cara untuk menyatukan perbedaan pendapat dengan mengutamakan kesepakatan seluruh anggota, dan untuk mendapatkan kesepakatan mufakat semua peserta harus bersifat terbuka dan saling menghargai pendapat orang lain. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini ya. Selanjutnya nanti akan kita belajar lagi tentang PPKN ini dengan materi yang lain.
Ya, baik, saya dapat tutup pada pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini bertemu kembali di percakapan pasca observasi. Yang mana bersama saya Agus Suryanti dan rekan saya Pak Jamaluddin, dan saya didampingi oleh pengajar praktek saya Bu Asika. Bagaimana nih hari ini kabarnya Pak Jamaluddin? Alhamdulillah sehat dulu. Baik, alhamdulillah. Dan Ibu bagaimana Bu kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah ya Bu ya. Baik, kapan pasca observasi nih Pak ya? Dimana kita ketahui bahwa sebelumnya kita sudah melakukan percakapan pra observasi dan observasi ya Pak ya. Jadi kali ini kita mengadakan Sudah karena saya sudah melakukan pembelajaran di kelas. Iya, baik Pak. Alhamdulillah ya Pak. Saya pun melihatnya pembelajaran Bapak udah cukup baik nih Pak. Tujuan-tujuannya juga udah cukup baik. Nah, Pak Jamal sendiri bisa tolong nggak sampaikan nih kembali apa sih area pengembangan yang ingin dicapai nih dari strategi yang Bapak laksanakan nih waktu observasi kemarin Pak? Dia mengajarkan partisipasi aktif dalam musyawarah. Kemudian yang kedua, meningkatkan kemampuan siswa dalam menghargai keberagaman berpendapat. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kemampuan siswa dalam mengintegrasikan masukan-masukan untuk pengambilan keputusan dalam musyawarah. Iya, baik Pak. Jadi Bapak sudah mempraktikkan tentang musyawarah itu ya Pak ya. Ya, menurut Bapak nih, bagaimana nih hasil dari upaya pengembangan kompetensi yang Bapak inginkan tadi nih? Kira-kira hasilnya bagaimana nih? Menurut saya itu sudah tercapai apa yang menurut saya dan juga tersebut. Baik, ada yang kira-kira ingin Bapak tambahkan atau ada nggak kekurangan dari proses pembelajaran tersebut nih Pak? Beberapa siswa yang belum tercapai atau belum menguasai materi sesuai dengan tujuan pembelajaran saya. Pak ya, jadi sudah berjalan dengan baik nih Pak ya prosesnya. Namun kira-kira ada beberapa kekurangan yang bisa Bapak bilang ya. Jadi Bapak akan selanjutnya nih kira-kira apa nih kendala Bapak dalam menghadapi kegiatan observasi kemarin nih Pak? Saya agak tersenyum sedikit, tapi setelah saya berjalan dengan proses pengajaran di kelas itu, jadi saya udah bisa melaksanakan dengan rileks, dengan santai, sehingga pelajaran yang saya lakukan itu sudah menurut saya itu sudah bagus dan maksimal. Baik Pak, jadi kendala Bapak yaitu grogi ya Pak ya? Iya. Iya, grogi. Mungkin cara penguasaan kelas sudah mungkin Bapak agak sedikit kurang ini ya Pak ya. Jadi kendalanya cuma itu, sehingga apa nih tindak lanjut yang Bapak lakukan itu tadi untuk mengatasi kegrogian Bapak selama observasi Pak? Mungkin kedepannya saya akan mengatasi masalah itu. Yang pertama tentunya ya saya harus mempersiapkan diri, kemudian baik itu dari segi pembelajarannya dan dari segi mental saya, sehingga saya tidak akan merasa grogi lagi ketika dilakukan observasi. Kira-kira nih Pak, apa nih akan Bapak lakukan nih? Apa Bapak lakukan atau laksanakan rencana Bapak ini? Ya tentu dalam waktu dekat ini, mungkin dalam Senin depan saya akan mengajukan. Dan jawaban-jawaban dari percakapan ini ya Pak ya, semoga yang Bapak rencanakan, yang Bapak ingin capai dapat terrealisasi Pak dengan baik dan dapat terwujud apa yang Bapak capai dalam proses pembelajaran tersebut ya Pak ya. Kira-kira nih Pak, ada nggak nih yang ingin Bapak sampaikan setelah pasca observasi ini Pak? Perasaan Bapak bagaimana? Dan berdampak pada kualitas pembelajaran di kelas dan tentunya untuk
strategi saya. Oke, baik sekali Pak ya. Nah, baik. Tadi kita sudah berbicara pasca observasi dengan rekan sejawat saya yaitu Pak Jamaluddin. Baik, terima kasih untuk Pak Jamaluddin sudah meluangkan waktunya. Ya, terima kasih. Nah, selanjutnya saya akan mempersilahkan nih untuk PP kita, Bu Asmita, untuk menyampaikan nih umpan balik atau tanggapan dari jalannya proses pasca observasi ini, Bu. Nah, silakan Bu. Alhamdulillah, luar biasa sekali Bapak Ibu Cikini. Dari percakapan pra-observasi, dari observasi dan pasca observasinya, saya ingin menanyakan kembali ke coach, kan? Apa yang didapat manfaatnya? Ya baik, jadi dari pembicaraan pra observasi bahkan sampai pasca observasi yang saya dapatkan bahwa dari pembelajaran Pak Jamaluddin itu sudah sesuai dengan tujuan pembelajarannya, ya, juga sudah menggunakan area pengembangannya, dan juga Pak Jamaluddin ini sudah menerapkan proses-proses pembelajaran yang baik, cuma mungkin lebih ditingkatkan lagi dalam media pembelajarannya. Nah, itu yang saya lihat dari proses pembelajaran dari Pak Jamaluddin itu. Waktu aku melakukan observasi di kelas Jamal, melakukan pra-observasi dan melakukan pasca-observasi, ya sekali lagi memang tugas kita itu adalah mengajar. Yang melihat keberhasilan kita itu terkadang kita sendiri tidak bisa melihat keunggulan dan kekurangan di diri kita. Yang menyaksikan itu adalah orang lain. Makanya butuhlah sesekali kita itu dilihat orang lain. Ya, itu aja penguatan dari saya. Tetap semangat, tetap optimis untuk melakukan perubahannya. Terima kasih Ibu atas umpan baliknya terhadap observasi kami. Baik, terima kasih juga kepada Pak Jamal yang sudah meluangkan waktunya untuk melakukan percakapan pasca observasi. Nah, baik, jadi cukup sampai di sini percakapan pasca observasi kami. Saya Agnes Rianti, CGP Angkatan 11 Aceh Tamiang, dan Pak Jamaluddin rekan saya, guru kelas 6 SD Negeri Mangu, juga Ibu pengajar praktek kami Bu Asmita SPD. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.